lana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Kenapa? Karena suaminya namanya Pak Mustafa. Masih tidak bangun, ibu jangan marah. Tuh, jangan bangunkan suami, dosa ibu. Biarkan tidur. Tapi ibu yang kedua, lagunya agak tua, dekat-dekat suaminya. Lagunya jangan yang muda-muda, yang agak berat. Bila Israel datang memanggil. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berbagai limpahan rahmat dan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul guna melaksanakan ibadah Allah dengan tanpa. Ini ya boleh kan? Tak lupa kita hadirkan salawat serta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumil kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat Allah lah pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih diberikan kesempatan untuk melangkah kakinya menuju majelis ilmu yang dimuliakan oleh Allah ini. Kedua kalinya selawat berpingkat salam kita haturkan kepada orang yang kita cintai, kita banggakan, yaitu Rasulullah SAW, yang mana berkat beliaulah yang mengantarkan kita dan menjadikan kita inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang dimuliakan di sisi Allah adalah agama Islam, dan agama yang terakhir adalah agama Islam.
Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Yang pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada dari kantor gubernur yang mewakili Bapak Haji Insinyur Mulyadi MSI beserta Pak Irwan Sah. Ya, beliau kebetulan sering di Dewan Masjid Indonesia. Alhamdulillah. Saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada perwakilan dari Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Haji Kartono MPD, MPDI. Kalau saya MPD, kena MPDI-nya hilang. Ini hilang. Saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada Pak Haji Muhammad Faino. Nah, beliau ini saya perkenalkan juga lama juga diam di pedalaman. Makanya kalau bahasa akhir beliau tahu itu. Jadi ini pejuang agama Allah di Pahuman, di daerah Pahuman. Ya, pokok daerah-daerah Landak yang dulu itu masih beliau ini perjuangannya. Saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada Al-Ustaz ya, yang selalu mengajar mualaf-mualaf ini Pak. Jadi namanya Haji Agus Hobi. Nah, ini yang mengajar dengan mualaf-mualaf. Kemudian saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada Dewan Pembina Pak Dr. Randus Haji Pran Randus. Nah, beliau ini alhamdulillah sekarang sudah pensiun, tapi beliau banyak menjabat. Terakhir kemarin kepala kantor pendidikan dan kebudayaan Pak ya, kemudian langsung di suruh megang Satpol PP budaya semua. Nah, kemudian saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak RW yang selalu hadir Pak, Pak RW Pak Munjirin. Nah, beliau kebetulan selalu juga hadir dan juga di Dewan Masjid Indonesia Pontianak Negara. Ini Pak, saya sampaikan acara halal bihalal ini halal bihalal mualaf se Kalimantan Barat. Kenapa saya sampaikan mualaf se Kalimantan Barat? Karena alhamdulillah yang hadir di sini perwakilan Pak. Karena rumah tidak cukup, kita menyewa gedung nggak ada dana, nggak ada duit. Nah, nggak ada duit untuk nyewa gedung, sehingga pakailah gedung yang sempit seperti ini. Kalau diundang semua Pak, dulu pernah pakai asrama haji. Asrama haji itu nggak cukup Pak. Sampai 3 kali masak beli nasi, kena kurang. Jadi beli nasi sampai 3 kali, kena kurang benar. Nah, sekarang kita batasi KSB Pak, ketua sekretaris bendahara. Bahkan ada yang ketuanya nggak datang, sekretarisnya datang. Ini saya perkenal Pak, ini kebetulan dari Bengkayang, Kabupaten Bengkayang. Kemudian ini sekretaris Sintang. Kemudian itu ketua Yayasan Singkawang. Singkawang itu bendahara, ini bendahara ya. Kepala divisi pengumpulan uang. Kepala divisi. Nah, itu kepala penyaluran. Alhamdulillah. Kemudian ada dari Tayan. Ya, di Tayan, Sanggau. Ya, kemudian ada dari Landa. Ya, ada dari Landa. Ya, ada dari Landa ya, dari Landa. Ada dari Mampawa. Kemudian ada dari Ketapang. Ketapang mana? Ketapang, ketuanya nggak datang. Ya, kemudian ini Kubur Raya. Ya, si apa? Saking banyak yang ingat itu. Pilatus. Ya, Pilatus. Ya, Pilatus. Kemudian macam-macam daerah Pak. Jadi saya sebut adalah halal bihalal mualaf se Kalimantan Barat. Karena memang dari bermacam-macam kabupaten kota yang ada di sini. Dan alhamdulillah, insya Allah nanti ada serah terima masing-masing kabupaten kota. Insya Allah kami akan menyerahkan perihal ini dengan sesuai dengan permintaan untuk Bengkayang. Kemudian Sintang belum ada permintaan, kemudian Singkawang permintaan bangun
Masjid Pak, belakang. Masjid Cina. Ini di Pasir Panjang akan dibangun Pak. Insya Allah tahun ini moga-moga ya kita resmikan tahun ini 2023 kita akan membangun Masjid Kelenteng. Ya, di Pasir Panjangnya Pak, menuju Pak Lotai. Jalannya menuju Pak Lotai dan Pasir Panjangnya. Kemudian insya Allah yang di atas Masjid Dayak. Ya, Masjid Dayak itu akan kita bangun insya Allah di Purnama 2 Uduk. Nah, kita akan membangun dengan sesuai dengan kultur dan budaya kita yang mualaf ini Pak. Jadi karena bermacam-macam mualaf ada dari Mira, di Dayak, yang kita mencoba untuk membangun masjid-masjid yang bernuansa budaya atau daerahnya budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya awali dengan sebuah pantun. Pantun pula. Sungguh enak daun kemangi Kau ada. sebagai lalapan di siang hari. Kita semua datang hadir dan berkumpul di sini dalam rangka merajut silaturahmi. Alhamdulillah. Karena dengan silaturahmi yang kita lakukan, silaturahim yang kita jalin, insya Allah Allah akan muliakan kita semua. Amin. Allah telah sampaikan dalam firman-Nya Quran surah Imran ayat 112, "Duribat alaihim ad-dillatu aynama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Sungguh kata Allah akan ditimpa satu kehinaan dimanapun manusia itu berada, kecuali dia hubungkan silaturahminya dengan Allah dan yang hubungkan silaturahmi kasih sayangnya dengan sesama manusia. Nah, hari ini di kesempatan yang singkat ini kita mencoba menjalin hubungan silaturahmi kasih sayang kita di antara sesama hamba Allah. Moga-moga terjalin kasih sayang kita semua. Ibu bapak sekalian, mohon maaf kami hanya sekedar mewakili dari kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat karena beliau Bapak Dr. Haji Muhammad Alianis sedang dinas keluar kota Kabupaten Sintang melaksanakan undangan manasik haji. Karena itu beliau berwakil kepada saya untuk menyampaikan salam takbir kepada kita semua yang hadir di sini dan mohon maaf beliau tidak bisa hadir bersama, tapi insya Allah Kementerian Agama selalu memberikan dukungan motivasi khusus kepada pembinanya, kepada ketua dewan pembina dan jajarannya, kepada kita semua untuk tetap semangat dalam keislaman kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pertama saya menyampaikan permohonan maaf dan salam takdim dari Bapak Gubernur kita, Bapak Sutarmudi SH. Beliau memerintahkan kepada saya untuk mewakilinya untuk hadir pada kesempatan yang sangat membahagiakan ini. Yang kedua, saya juga menyampaikan ucapan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin dari beliau kepada Bapak Ibu sekalian dan kita semuanya. Harapannya adalah melalui halal bihalal ini kita selaku warga negara Indonesia, wabil khusus warga masyarakat Provinsi Kalimantan Barat, terlebih khusus lagi warga mu'alaf yang sungguh sangat dimuliakan oleh Allah, kita bisa menjaga persatuan dan kesatuan selaku anak bangsa, selaku umat beragama, selaku keluarga masyarakat yang hidup dalam keharmonisan tetangga. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kita ke depan
sebentar lagi akan menghadapi hiruk pikuk dalam rangka pemilihan kepala daerah, anggota dewan yang terhormat. Untuk itu pesan beliau, jaga harmonisasi. Kita boleh berbeda warna, Bapak Ibu sekalian, kita boleh berbeda pilihan, tetapi kita satu adalah warga negara Indonesia yang mengharapkan bahwa Indonesia tetap aman, Indonesia tetap tempat yang surga di muka bumi ini. Kita berharap bahwa antara kita tidak ada yang beragama, bukan hal-hal yang mengarah kepada syarat, maka kebahagiaan itu jauh dia terlempar dari hati kita ini. Dan Allah sangat-sangat tidak menyukai itu. Tadi sudah dikatakan oleh pembaca Al-Quran bahwa kita ini diciptakan untuk suku-suku berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal. Kemudian orang yang paling mulia di sisi Allah tidak ada lain kecuali adalah orang yang bertakwa. Saudara kami ya Al-Mukarram Ustaz Damanhuri, beliau itu kemana-mana selfie terus. Dan ibu-ibu bersyukur punya Ustaz yang ganteng. Betul, makan sepotong pakai penampan, beliknya dia memakan sadido. Memang juga Ustaz kita ganteng. Alhamdulillah, dari samping mirip dengan kalian tuh. Ya. Ya. Kalau depan mirip dengan Widodo. Ya. Dan juga Bapak RW kita yang hari ini hadir mewakili RT yang ada, Bapak Ibu sekalian yang hadir dari segala penjuru yang datang di wilayah Pontianak Kalimantan Barat, yang luar biasa, mak-mak datang semuanya, walaupun ini berada dari masing-masing daerah Pak Ustaz, tapi termasuk masih dekat. Ya, kenapa? Karena yang ceramah hari ini orangnya dari luar negeri, dari Paris. Ya, dia dari Paris, Paris Agusin. Iya, jalan-jalan ke kota Paris, banyak gedung berparis-paris. Tadi saya jalan ke sini agak sedikit miris, cuma nak ketemu dengan Iwan yang cantik dan manis. Ada Iwan di sini? Kalau Iwan itu kan sama aja. Nah, kalau orang kita apa? Orang kita nenek. Sama gak dengan saya neneknya. Tapi insya Allah Bu, berlatih terbang ke awan. Sayang kakinya kayak dengan rumput. Memang cantik dia jauh Iwan. Udah dekat kaki pun. Tapi biarpun jauh buat sini sejuk artinya. Apa dah sejuk Bu, nyaman kita silaturahim pada hari ini ya Pak ya. Walaupun suasana di perut agak beda. Iya. Ni ke papa buat kibat apa? Pokaskan santan buat dulu dah. Ni pokok dah apa? Nak beriu dah tak ada tangga. Nah, ibu pun dah apa? Belakang sandal. Ya boleh pakai insyaAllah pada siang hari ini. Sekarang pukul 4 kurang 2 jam. Ya, jam 4 kurang 2 jam. Ya, alhamdulillah, insyaAllah. Bapak Ibu hadirin wal hadirin yang sama-sama kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasyukur kita kepada Allah dengan segala kenikmatannya. Hari ini dapat bermuajah bersilaturahim walaupun jauh di sana. Tapi saya susah nak bercakap-cakap bahasa akhir karena udah lupa semua. Paling hafalnya hapus kamai, hapus kadara. Ya ya, itu ya. Yang lain ada. Soalnya dulu kalau saya teruskan bahasa Dayak akhir itu, saya dapat cewek dari sana. Kalau dari sana tak balik-baliklah saya. Ya itu puas. Tapi alhamdulillah, memang saya akui Bapak Ibu sekalian, di sana orangnya cantik-cantik semua, alami semuanya. Mandi di daerah yang sangat sejuk, ya, air mengalir dari gunung, luar biasa. Maka sana cantik-cantik semuanya. Saking cantiknya tak berani saya ngambilnya. Iya. Alhamdulillah 91 pagi saya berada di sana.
disipak aur, ya semakin masuk ke kabat Sakinah Saleh sampai air pasir putih ke atas, itu sampai daerah-daerah sampai ke Pahuman. Pahuman saya sampai masuk ke dalam situ ada yang namanya surau, yang di atas depannya Kapolsek. Kebetulan saya ketemu dengan orang Kapolsek yang berada di Suitno, namanya Bapak Adi Suwarno. Mohon maaf saya tidak usahkan kisah yang lalu lah ya, tapi memang sangat luar biasa kisah saya. Tinggal umur saya yang Allah yang menentukan di atas ombak. Kenapa? Saya sana pas malam Jumat bulan Ramadan yang sangat penuh dengan kemuliaan. Saya didukung dengan orang-orang saudara kita di sana, ya, yang berbeda akidah. Tapi dengan izin Allah ada saudara kita almarhum Haji Saukani, ya, yang beliau semangat laksana Umar bin Khattab, dan orang yang sudah ketemu dengan kami, alhamdulillah beliau minta maaf. Kenapa? Karena salah paham saja di antara kita. Padahal kami pada dasarnya dibawa oleh saudara-saudara kita. Alhamdulillah semuanya dimudahkan oleh Allah. Pulang ke Pontianak saya alhamdulillah 96 akhir 97 yang kemudian ada kerusuhan. Saya balik, saya ajak ustaz kita namanya Ustaz Zainuddin yang ada di Senakin. Ya, bukan kenal kan? Yang Senakin. Beliau saya sampaikan dengan beliau, Ustaz, ayo kita balik ke Pontianak. Ya, kenapa? Ini suasana genting, jangan bicara masalah keselamatan, tapi selamatkan keluarga dan anak-anaknya. Alhamdulillah dia pulang ke Pontianak, tinggalnya di Purnama 2. Nah, cuman mohon doanya Bapak Ibu sekalian, beliau zaman Covid kemarin meninggal dunia. Ya, karena usianya masih muda, yang kedua cuman badannya luar biasa, yang gemuknya luar biasa. Karena keturunan saya seperti Gajah Mada. Tahu Gajah Mada? Gemuknya luar biasa. Tapi semua sudah ditentukan oleh Allah. Azal Allah yang menentukan. Wah, jangan salah pandang, salah paham. Ini siang saya ini emosi saya. Ya. Ini buah tambah barokah, hidup terasa indah, supaya nikmat segala-galanya. Maka silaturahim itulah ada kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru saja yang di depan kita, belum ada yang lain di belakang sana. Luar biasa. Ustaz itu sudah menyiapkan segala-galanya. Yang tadi ya, alhamdulillah main layar, pakai benang. Oh iya, tapi nyangkut di pohon belimbing. Ya memang siang rasanya terbayang-bayang. Ada rupanya boleh kambing. Kalau tidak ada nanti lah kita buat lagi caranya. Ya. Ini selawat sifat supaya ibu yang hadir dapat sehat walafiat. Yang sakit jangan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang banyak utang benar cepat lunas utangnya. Utang semua namanya. Tapi insya Allah Allah akan ganti semuanya. Dah siap Bu? Allahumma salli. Karena suaminya namanya Pak Mustafa. Masih tidak bangun, ibu jangan marah. Tuh, jangan bangunkan suami, dosa ibu. Biarkan tidur. Tapi ibu yang kedua lagunya agak tua, dekat-dekat suaminya. Lagunya jangan yang muda-muda, yang agak berat. Bila Israel datang memanggil
badan terbujur di pembaringan. Terbangun gue mati apa? Ada. Daripada nanti kau mati disolatkan, bagus kau pergi solat sana. Ya Bu ya, bisa gitu Bu? Bisa nggak? Ampun, percaya saya. Betul lah dapat semua gitu, tak terajangnya. Betul. Ya saya. Udah agak saya capek cari duit, bangun malam, apa tidur kemalaman, nak suruh bangunkan masalah sholat. Kau tak sholat sendiri pergi sana dulu. Bu, makanya banyak selawat. Badan kita sakit, banyak selawat. Di mana yang sakit itu wajib selawat. Ya Bu ya, lutut sakit, Allahumma sholli, lutut sakit, ala sayyidina, lutut sakit, Muhammadin Ibn qulubi wa dawaiha. Lutut sembuh, lutut sembuh, kening tada sembuh. Pak, kalau bini keningnya panas, tada turun-turun, jangan dibiarin. Jangan ngambil anduk dikompres. Tada nak sembuh tidak tuh. Tada turun-turun. Angkat lemari, ambil di bawah yang namanya baju, itu kertas merah gambar Soekarno. Agak tebal, tempelkan kening bininya, insya Allah cepat sembuh. Setuju Bu? Istri kita Pak bukan matre, betul Bu? Bukan cewek matre. Cuman sejak lahir bawa 3 yang dibawa. 1 cemburu, yang 2 emosional, yang ketiga mata duitan. Cemburu hilang karena pengajian, ya Bu. Emosional karena pengajian, yang satunya mata duitan tak bisa hilang. Ya, makanya bersyukurlah bapak-bapak yang punya istri yang pandai cari duit. Di mana bapaknya pada duit ketahuan. Simpan di lemari, dapat. Dikocek, apa lagi? Di kopiah ketemu. Di bawah kasur, dapat. Itulah bini yang ada sakit duit. Ada nggak gitu gini? Banyak. Suami ngomong dah bilang banyak, berarti bukti ada. Suami siapa nih Pak? Bininya, bininya ada pernah? Apa? Karena tak datanglah dia ngomong gitu. Dia itu datang macam-macam. Aku kasih dulu. Ya Bu ya. Maka hidup ini yang paling indah adalah mensyukuri nikmat Allah. La insakantum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kiranya bapak-bapak bersyukur kepada Allah, ibu-ibunya bersyukur kepada Allah, yang gemuk bersyukur kepada Allah, yang kurus bersyukur kepada Allah, mata belok, mata sipit bersyukur kepada Allah, dan kita hadir di sini bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, orang yang bersyukur itu Bapak Ibu, orangnya ikhlas. Tahu ikhlas? Orang yang tidak banyak masalah datang kemari ibu bapak harus ikhlas. Kenapa? Karena orang yang ikhlas hidupnya tambah barokah. Es batu masukkan dalam gelas, enak dicampur dengan gula merah. Segala sesuatu harus ikhlas, jangan ada yang marah-marah. Bu, jangan nak marah-marah. Mau dah? Mau marah? Gula merah dibawa pakai mobil truk. Kalau ibu sering marah kena penyakit stroke. Oh, makanya jangan marah. Saya ceramah tidak lama, nanti 4:30 baru selesai. Ini baru mukadimah nih besar. Mukadimah, jangan marah-marah, harus ikhlas di sini. Insya Allah ibu di sini saya balik duluan. Karena masih ada acara saya. Dan saya pulang rumah ditunggu oleh bidadari yang cantik sekali. Wajahnya berseri-seri, matanya kayak bintang kejora, alisnya kayak seperti baris, bibirnya merah merekah berbuah berlima, wajahnya kayak toko buah, dagunya kayak lebah bergantung, jalannya masa kayak gitar Spanyol, pakai baju yang tipis. Insya Allah saya tak penjaga aduh. Bu, senangkan suami di rumah tuh, jangan pakai legging jadi dok terus, sikit-sikitlah berkembang. Kenapa pula supaya betah suami di rumah?
Ini balik rumah nengok bini pakai legging, baju penutup semuanya. Jangankan nak nengok bininya, nak nyentuh pun tak berani. Apa? Udah dikunci gembok dah. Makanya orang tua kita dulu, Ustaz, alhamdulillah Pak ya, anaknya banyak. Iya, betul. Anak orang tua dulu, anaknya banyak. Ada yang 10, ada yang 12, tetangga saya 17. Kemarin ada yang ngomong dengan saya sampai 20 anaknya. Saya tanya, apa bu yang menyebabkan sudah dulu? Itulah kelebihan suami saya. Apa pula? Kemana-mana pakai sarung. Beladang pakai sarung. Ya, naik sepeda pakai sarung. Manjat pohon kelapa pakai sarung. Pakai sarung. Sampai tidur pun pakai sarung. Jadi ibu gimana? Saya pun berlawan enggak. Apa pula? Perkembangan saya. Betulnya ada kisah yang luar biasa. Apa kata sebininya? Bukan sarung, Semarang sarung. Apa pula? Sarung batik dari Semarang. Pandai bapak saya lihat itu bohong. Tiap malam nak cari sarung. Bintang udah sampai Binjai Ustaz. Ya, sampai Putus Ibol juga udah sampai ke daerah hulu perbatasan. Alhamdulillah kemarin ke Langkawi. Sampai ke Malaysia, masuk ke Langkawi nyeberang laut lagi. Sampai yang namanya Penang, ya sampai ke daerah-daerah luar biasa. Alhamdulillah seminggu saya jalan-jalan diperjalankan oleh kendaraan, bukan jalan sendiri, diperjalankan. Alhamdulillah nikmat, saya nikmati semua anugerah dari Rabbi, dan alhamdulillah balik dikasih rezeki. Itu berkahnya kita Pak, dakwah kita. Makanya beliau kemana-mana dakwah, beliau ini dakwah kemana-mana. Kenapa? Ada rezekinya. Bu, semua ada rezekinya. Termasuklah saya ceramah juga dikasih rezeki. Halo, dikasih rezeki, tak tahu lah apa, tak tahu lah. Tak, terus terang saya orangnya ikhlas Pak. Mohon maaf saya ceramah, tak pernah minta aduh Pak ya. Mohon maaf. Iya, isinya pun tak ada. Yang penting jumlahnya ya. Ini gurau, saya dengan beliau gurau terus ya. Durian akan terasa indah. Hidup tidak ada masalah. Makanya Bu, hidup jangan terlalu serius. Bu, hidup jangan terlalu serius. Nanti badannya gemuk jadi kurus. Mau? Mau? Yang mau jadi kurus mau? Ya Allah, makin tambah kurus mau? Makanya nanti bawa rumah sakit Antonius. Lantai 2 ruangan Markus. Diperiksa dengan Adrianus dan Stefanus. Diperiksa aja di infus. Dikasih resep dokter ini, tolong obat ini makan terus menerus. Badannya makin tambah kurus. Ujungnya besok ibu ya, bukan saya ya. Malah saya bilang Matius. Kan ada Matius Pak ya, ruangan Matius macam mati dengan serius. Ya. Makanya hidup jangan terlalu susah Bu, hidup dinikmati saja, enjoy. Usia kita ini Bu jangan mengharap jadi orang kaya. Biarlah hidup kita sederhana, yang penting banyak duit. Setuju Bu? Biarlah sederhana, yang penting banyak duit. Nyaman kita belanja. Ini nak bergaya kaya tak ada, miskin nampak. Tapi perhitungannya luar biasa. Makanya bulan Sabar ini peningkatan. Apa kata Rasulullah? Man kana yawmuhu khairan min amsihi fa huwa rabbih. Siapa yang hari ini lebih baik pada tahun yang lalu, dialah orang yang beruntung. Siapa yang beruntung? Orang yang ada peningkatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya membina mualaf luar biasa Pak Bu. Ya, mereka bukan karena dipaksa, tapi mereka luar biasa. Satu keluarga mereka rata-rata ingin masuk Islam, dan alhamdulillah pembinaan lancar Ustaz di sana. Dan mohon maaf, saya setiap tahun ada menghantarkan sejenis yang namanya barang-barang kebutuhan mereka juga. Tetapi kami bukan meremehkan, tidak merendahkan, karena waktu itu dengan Pak Haji Lazwardi, beliau termasuk dulu ketua Dewan Dewan Dakwah Kalimantan Barat. Saya dengan beliau sekarang sudah agak uzur, tapi kemana ada hajatan pernikahan putranya, putra putrinya tuh. Ya. Aku tidak biarkan begitu saja. Setelah kau mengatakan iman kepadaku, kata Allah, aku akan uji keimanannya. Apa diuji? As-sabar, as-sabru. Ini kesabaran. Telapak mudah dibelah dua dah dadar telapak cintanya. Tidak mudah hidup di dunia, tabah dan sabar, itulah kuncinya. Bu, tabah dan sabar. Tabah dengan segala masalah hidup yang ada di lingkungan kita. Banyak orang mencela, mencaci kita. Betul Bu?
banyak orang menghina kita. Tapi kalau kita yakin karena Allah bahwa hidup dengan keselamatan, akhirat dengan kemuliaan, maka jangan lepaskan akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para khatib menyampaikan, "Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Bertakwalah kamu sebaik benarnya takwa. Jangan sampai kita meninggalkan dunia ini, ya Bu Pak, kecuali dalam keadaan beriman. Orang yang meninggal dalam keadaan tidak beriman, mereka tanziul barokati umroh, tidak akan ada keberkahan umurnya walaupun usianya sekian ratus tahun. Saya punya abah saya orang Aceh juga, ya, Dayak yang tertua, Jaiban. Orang tuanya dia dari Utus Ibau, dan sekarang beliau usianya sudah 108 tahun sampai sekarang. Dan alhamdulillah beliau rajin ibadah karena saya sering ke rumah beliau, ya, datang ke rumah beliau minta doa restunya, dan alhamdulillah beliau rajin ibadah kepada Allah. Tapi Abah ingat, usia hanya hitungan angka, tapi kematian tidak ada yang bisa menolongnya. Kenapa? Walikuli ummatin ajalun fa idza jaa ajalun la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kematian pasti akan datang kepada kita, cepat atau lambat pasti akan datang kepada kita. Betul Pak? Betul Bu? Kenapa? Karena kematian tidak tahu. Mungkin ibu duluan, bapak-bapak belakangan. Setuju Pak? Nah. Ya? Jangan gitu. Ini niatnya tak bagus. Ya, istri tinggal kawin lagi. Nggak boleh Pak ya? Nggak boleh. Saya pun nggak setuju gitu. Tapi udah terpaksa tak apa-apa lah. Iya ya. Mau Bu? Mau gitu? Nggak mau? Udahlah, kalau nggak mau gini aja Pak. Biar kita belakangan ibu duluan. Pas ya. Tadi kan pertama ibu duluan, bapak-bapak belakangan. Bapak setuju? Nggak mau? Udah, sekarang bapak belakangan, ibu duluan. Impas gitu. Hah? Masih? Oh, ini kalau berbahasa namanya dah paham dah. Tapi insya Allah Bu, kematian pasti akan kembali kepada Allah. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita semua diuji dengan kematian. Di mana letak ujian kematian? Makanya ada selalu disampaikan, orang ini meninggalnya husnul khotimah. Ini orangnya su'ul khotimah. Di mana letaknya? Karena tergantung hidup selama di dunia. Kalau umur diberikan oleh Allah, dia jauh ibadah kepada Allah. Orang yang diberikan umur dia taat kepada Allah, maka tetap beda Bu. Orang yang lapar dengan orang yang makan, ya Bu ya. Orang lapar tetap dia dalam keadaan lapar. Loyo budak tuh. Tapi orang kenyang, alhamdulillah karena sudah menikmati. Artinya apa? Dikala diberikan oleh Allah keimanan, dia gunakan imannya untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diuji dengan kehidupan, ujian, banyak masalah kita hadapi, banyak masalah yang kita hadapi. Kenapa demikian? Itulah ujian keimanan. Makanya Bu, jangan pernah mengeluh, jangan pernah putus asa dengan nikmat Allah. Wala ta'asu min rahmillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ya, ada tim suksesnya untuk kegiatan dakwah. Jadikanlah kesempatan yang sangat indah. Niat untuk ibadah tidak semudah kembalikan telapak tangan, tidak semudah mengatakan bin salah bin ada kadang Ibu ya, tidak semudah itu. Banyak ujian dan cobaan. Itulah uji dalam kehidupan. Makanya namakan ya. Orang yang tidak mau sedekah dia akan menyesal Bu. Menyesal. Apa yang disebabkan? Qala rabbi la akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, izinkan saya sebentar ya Allah untuk hidup. Untuk apa? Fa asaddaqa wa aqum minas sholihin. Hanya semata-mata untuk bersedekah. Bu, kenal dengan Firaun Bu? Kenal di mana? Ketemu dia lah. Oh, mantap nih. Firaun itu Bu, dikala akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Amantu bi rabbi wa Musa wa Harun. Saya beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Akan tenggelam dia, akan sakaratul maut. Nah, jangan sampai kita ini Bu sudah berjuang di agama Allah, sudah banyak pengorbanan akhir hayatnya, kita tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berikan doa kepada suaminya. Ya Bu ya, istri cuma akan senang. Makanya di kala suami mau berangkat kerja Bu,
Bu, cium tangan suaminya. Pernah ada gitu? Jangan lagi gak tuh. Malah tak pernah. Jangan kena cium tangan. Tengok suaminya pergi lah bang, cepat-cepat dulu ya. Apa cari duit banyak-banyak. Jangan kena cium tangan. Bu, kalau ibu cium tangan dengan suaminya, suami pergi pun akan nyampaikan dengan istrinya. Dek, mau pesan apa? Minta oleh apa-apa? Apa jawab ibu? Istri yang solehah. Hah? Minta apa bu? Bu, kalau istri yang solehah dia tidak macam-macam ngomong. Aku tidak minta oleh-oleh, intan permata dan juga uang, yang kuharapkan kau pulang dengan membawa kasih sayang. Makanya bapak-bapak balik kerja jangan bawa duit, bawa kasih sayang. Jadi kasih sayang abang. Makan siang suami dudukkan, dia makan senyum. Jadi suami pun curiga, kok belah punya aku kasih sayang kalau senyum terus. Yuk bang kita makan siang. Siap? Makan siang. Buka itu turun saji, ternyata ada turun saji tidak ada makanan. Suami tanya, mana ada makanan? Inilah makanan kasih sayang bang. Apa enggak? Kau nak makan nyaman kan kau? Dua kadang ngasih. Nak belanja apa nanti makan belinya? Bekas ada. Ya bu ya. Ada lagi tuh. Ketahuan. Bapak-bapaknya pelit. Pedit, kikir, kedekut. Ada nak saya begitu bu? Ada. Maka kita jaga hati. Sekarang tak ada pakai ngomong Pak Ustaz. Sekarang main HP. Grup HP itu macam-macam bahasanya. Ada ibu menyakitkan hati gak ada orang yang SMS ni kan. Rusakkan hati aku ya ada ibu. Ada. Cuma tak ngomong dia. Betul. Gara-gara HP jadi menyakitkan hati. Silaturahim terputus. Ya, dia sampaikan dalam grup, mohon maaf saudaraku, mulai hari ini saya memutuskan hubungan. Saya tidak masuk dalam grup HP lah. Akhirnya gara-gara apa? Sakit hati dia itu. Makanya ibu-ibu jangan sakit hati, Bu ya. Bu, jangan sakit hati. Kalau ibu sakit hati tidak bisa kesini kembali. Kenapa? Karena beliau sudah menyiapkan makanan yang sangat itu. Dari Sintang sekian, dari Singkawang Hendra, ketua katanya mau duduk. Dari Landa siapa? Anton Tania. Baik ibu-ibu semuanya, bapak-bapak, kebetulan kebetulan kami akan menyerahkan di masing-masing kabupaten sesuai dengan permintaan masing-masing kabupaten. Untuk kota Bangkayang itu rehab secara simbolis, kemudian untuk Sintang mereka SK-nya yang dikeluarkan, kemudian untuk Singkawang permintaannya tuntunan sholat. Kemudian Landa itu karena mereka itu sudah hampir rata-rata semua Al-Quran. Jadi kalau di Landa itu mereka susah lagi mencari yang ikhraq karena mereka ikut pelatihan ala kibar baca Al-Quran yang tahun itu, kemudian sekarang sudah rata-rata bisa baca Al-Quran mereka daftarkan dengan lagu-lagunya. Maka kami memberi secara simbolis Pak tolong. Untuk aturan terbaru, skema terbaru dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian untuk Sintang, ya SK, kemudian untuk Bangkayang rehab, dan untuk Singkawang tuntunan sholat. Bapak-bapak itu betul.